Oke, baik. Tes. Jelas ya suara? Cek. Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya, baik. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Hari ini tanggal 15 Maret ya. Itu hari Senin. Kita mengganti kuliah pada hari libur kemarin. Hari libur Isra Mi'raj. Hari Kamis. Nah, gitu. Baik, terima kasih atas kesediaan dan kesepakatannya. Baik, kita akan mulai perkuliahan hari ini. Kita masuk di pertemuan ketiga mata kuliah Sosiologi Industri. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, apalagi pertemuan kedua ya, terutama kemarin itu sudah saya jelaskan sedikit, saya singgung nanti seperti itu modelnya. Jadi teori masalah industri, teori sosiologi gitu, masalah industri, teori sosiologi, masalah industri ya. Gitu. Perlu saya ingatkan sekali lagi, mulai minggu depan saya akan sedikit-sedikit sisipkan mengingatkan kembali tugas Anda menjelang UTS. Karena ini sudah pertemuan ketiga, minggu depan sudah pertemuan keempat. Nah, jadi seperti gitu ya. Baik, sebelum maaf, sebelum masuk ke materi perkuliahan, tolong dibaca hal-hal yang berhubungan dengan sosiologi industri, terutama diktat, literatur, dan banyak sekali yang ditulis sosiologi industri, dan nanti ada tugas khusus bagi Anda untuk menganalisis di akhir ya, menjelang setelah UTS, untuk membuat sebuah anatomi teori dari sebuah realitas masalah industri yang kalian ambil pada saat menjelang UTS atau bahan UTS yang diuploadkan di media sosial berupa YouTube ya. Jadi seperti gitu. Oke, saya akan mulai sedikit saya presentasikan. Mungkin tugasnya juga sudah banyak yang masuk ya. Sudah ini kalian juga sudah apa namanya? Sudah melihat di tayangan video di YouTube atau di website. Baik, saya akan buka untuk merefreshkan aja. Sudah keluar di layar kalian masing-masing? Sudah, Pak. Oke, baik, saya akan mulai. Nah, perkuliahan kita kali ini itu judulnya tentang arah dan kebijakan berupa perubahan sosial, transformasi sosial, serta sinkronisasi kebijakan ekonomi di era industri 4.0. Jadi seperti itu ya. Nah, pasti kalau kita memiliki pemikiran kalian ya sebagai mahasiswa, berarti Pak Ari akan menjelaskan sebelum 4.0, nah itu berarti ada 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Jadi seperti gitu. Nah, seperti seperti yang sudah ada ditampil di layar kalian masing-masing, bahwa revolusi industri 4.0 itu sebagai sebuah bentuk momentum atau tantangan baru bagi dunia industri. Nah, kalau kita berbicara tentang sosiologi industri, maka tidak jauh juga kita akan membicarakan masalah sosiologi ekonomi atau perekonomian, baik itu sisi makro dan sisi mikro. Nanti akan kita bahas semuanya. Nah, sebelum kita atau masuk di era 4.0 yang kita berada di posisi kala waktu sekarang ini yang kita jalani itu ya, maka ada baiknya kita belajar dulu sebelum 4.0. Yang pertama adalah revolusi industri di 1.0. Nah, kalau kita ketahui bahwasannya revolusi industri di 1.0 itu kalian sudah merangkum ya bagaimana
merubah dari tenaga manusia menjadi tenaga semi mekanik, semi mesin mekanik. Baik itu industri tekstil awalnya ya, alat tenun, terus kemudian pertanian yang dulu tenaga manusia untuk membajak atau memanen, sekarang sudah semi mekanik dengan menggunakan alat. Nah, baik itu terjadi di Eropa ya, di sana di Eropa itu banyak sekali ladang anggur dan gandum ya, tanaman gandum. Maka pertanian yang diusahakan di lahan pertaniannya tidak berupa padi yang menghasilkan beras tapi gandum ya untuk dibuat roti. Jadi seperti gitu. Nah, itu pada revolusi industri 1.0. Nah, yang paling penting di sini adalah sisi sosiologi industrinya itu ada perubahan pemanfaatan lahan. Nah, ada perubahan manfaatan lahan yang itu walaupun masih sedikit tapi sudah mulai berubah. Nah, dulu yang hanya lahan dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri-sendiri di 1.0, sekarang sudah diperuntukkan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga dijual atau diusahakan atau diproduksi. Nah, selanjutnya pada revolusi industri 2.0, nah ada sebuah pergeseran perubahan sosial dan transformasi sosial yang ada di mana sebentar. Di mana yang dulunya diproduksi ya memang sudah bergeser ya dari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kemudian sudah dipakai untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak hanya diperuntukkan pemenuhan keluarganya saja, tapi sudah lebih luas sedikit walaupun masih satu desa begitu. Nah, di 2.0 itu sudah tidak seperti itu. Jadi nampaknya usaha-usaha industri tekstil dan usaha-usaha pertanian, agrobisnis atau agroindustri, agriculture gitu, itu sudah diusahakan dalam bentuk yang massal. Terutama di sini, kalau saya contohkan di Eropa, itu usaha-usahanya lebih banyak berkembang pada bidang mekanik atau otomotif. Perlu kalian ketahui bahwasanya pada saat itu, pada era sebelum Perang Dunia Kedua atau sesudah Perang Dunia Kedua ini, masanya di revolusi industri 2.0, itu banyak sekali produk-produk otomotif yang dihasilkan. Salah satu yang terkenal adalah produk mobil Ford ya, produksi distributor ataupun produsen mobil Ford di Amerika itu sangat terkenal sampai masa itu disebut masa kejayaan Ford atau disebut Fordism atau Fordism tulisannya begitu ya. Ah itu. Jadi tidak hanya industri mekanik yang berupa otomotif saja, tapi industri perkereta apian itu sudah mulai menggunakan mesin uap ya, menggunakan tidak dibakar dari kayu ataupun batu bara, tapi sudah menggunakan teknologi uap, mesin uap. Jadi seperti gitu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Jadi, di Indonesia itu terjadi industrialisasi besar-besaran dan perubahan alih fungsi lahan dari agriculture menjadi industrial itu pada era akhir 89 sampai 97, 98 ya, sebelum reformasi itu terjadi industrialisasi besar-besaran ya. Jadi di daerah Pasuruan ya, atau siapa yang rumahnya Pasuruan tuh, itu di sana ada Pasuruan Industrial Estate
ya. Itu sampai sekarang masih ada. Itu adalah bentuk replika dari revolusi industri 2.0 pada saat pada saat pada saat memasuki produksi massal ya, produksi massal. Nah, kalau kalian berjalan-jalan atau jalan-jalan ya di daerah Bangil, Pasuruan sampai ke arah Banyuwangi, itu nampak sekali ada industrialisasi besar-besaran dan itu adalah tinggalan masa produksi revolusi industri 2.0 di Indonesia. Nah, yang paling sekarang nampak itu ada produk mie ya, Indofood, PT Indofood Sukses Makmur itu ada di daerah Bangil itu. Wah, di sana apa namanya? Cukup besar dan bagi kalian mungkin bisa melihat bahwa di daerah Bangil Pasuruan ya, daerah Cangkring Malang ya, dusun Cangkring Malang itu banyak sekali kanan kiri industri-industri yang ada dan nggak tahu sekarang masih eksis atau tidak. Itu kita akan perlu kita teliti lagi dan kita lihat dengan situasi pandemi sekarang ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ada pabrik pakan ternak dan lain-lain. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya dulu zaman Pak Ri kecil dulu tahun 70-80 di kanan kiri jalan menuju kota Pasuruan lewat dari arah Bangil ya, arah Bangil yang turun tol sekarang itu kiri itu dulu itu usaha tambak cukup banyak di situ. Nah, zaman revolusi industri 2.0 itu sudah bahasanya orang di sana jadi landasan. Landasan itu bukan landasan kapal terbang tapi bukan untuk pabrik ya, untuk pabrik. Nah, sekarang itu seperti gitu. Nah, lambat laun tergeser dan orang-orang asli sana yang memiliki tambak sudah nggak ada lagi. Udah lebih masuk ke dalam ke arah muara Sungai Porong ya. Sungai Porong, daerah Jabon masuk macam-macam itu. Nah, selanjutnya setelah reformasi itu muncullah revolusi industri 3.0. 3.0 di sini sedikit berbeda ya. Kalau di 2.0 itu membutuhkan tenaga kerja cukup banyak, investasi cukup besar, pabrik yang cukup luas. Di 3.0 itu sudah mulai pelan-pelan tidak membutuhkan hal itu, artinya tidak menjadi syarat utama. Nah, jadi yang punya perusahaan itu lama-lama sudah bisa nggak perlu ngantor ya, owner atau yang milik perusahaan gitu, direktur utama gitu, itu hanya tinggal ngantor di rumah ya, itu sudah lihat semua pabriknya berjalan atau tidak. Nah, itu dengan teknologi komputerisasi industri elektronik dan otomotif. Nah, revolusi industri 3.0 ini berkembangnya teknologi microchip ya, IC, teknologi integrated circuit atau IC, itu IC tulisannya ya, yang diproduksi oleh raksasa elektronik komputer yaitu Microsoft ya. Kalian tahu bahwa ada IBM ya, IBM dengan lembah silikonnya atau Silicon Valley itu menggeser ya, mulai sedikit-sedikit menggeser. Yang dulunya butuh tenaga kerja cukup banyak, mulailah digeser dengan komputerisasi semuanya dengan kendali terpusat. Nah, kendali terpusat ya. Jadi ada monitor gitu, satu dia sudah bisa mengendalikan beberapa proses produksi di pabrik. Jadi menurut saya sangat sangat signifikan perubahannya. Nah, sosiologi industrinya di mana? Nah, ini tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian teknologi komputerisasi lambat laun akan tergeser dengan sendirinya. Nah, ini jadi masalah ya. Jadi mulai dari 2.0, 2.0, 1.0, 2.0, 3.0 sekarang itu yang kita bicarakan itu menjadi bentuk
perubahan sosial dan transformasi sosial yang sangat signifikan dan sangat kompleks itu mempengaruhi keberadaan tenaga kerja karyawan atau buruh yang ada dalam perusahaan atau pabrik tersebut. Nah, sekarang kita masuk di saat ini kita sedang mengarungi namanya revolusi industri itu 4.0. Ya, sudah pabrik itu sudah wajib namanya otomatisasi dengan menggunakan robot ya. Dengan kendali terpusat, robot tidak perlu tenaga kerja cukup banyak. Bahkan perusahaan-perusahaan dari perusahaan asing luar negeri itu hanya menanamkan softwarenya saja. Nah, karyawan atau tenaga kerja yang bekerja itu berdasarkan atas perintah software. Nah, luar biasa ini ada revolusi industri yang cukup kompleks dan cukup crowded ya, cukup banyak menggeser tenaga kerja yang tersedia itu menjadi tenaga kerja yang lebih skillnya lebih ahli dan lebih ya tidaknya sekedar menguasai komputer Microsoft Word atau Excel saja, tapi sudah harus bisa pemrograman. Bahkan sekarang itu kalian kenal ada teknologi coding ya, mengkode, memberikan suatu kode atau simbol-simbol begitu. Nah, di revolusi industri 4.0 inilah muncul sebuah revolusi yang dahsyat menurut saya dan ini pengaruhnya luar biasa, yaitu teknologi e-money dengan teknologi fintech ya, fintech teknologi. Jadi dia ada semacam transaksi menggunakan uang tapi uangnya virtual ya, seperti GoPay. Macam-macam Anda belilah di perusahaan-perusahaan online itu kan transaksi yang berjalan kan menggunakan e-money, tidak ada wujud uang yang nyata kan gitu ya. Jadi artinya di sana ada sebuah pergeseran yang sangat dramatis ya. Bagi Pak Ari ini cukup dramatis. Nah, dulu tidak ada kebayang ada sebuah perusahaan yang hanya modal softwarenya saja ya, softwarenya saja itu bisa muncul dan menjadi perusahaan raksasa ya, jadi seperti itu. Nah, itu namanya. Nah, apa sih Pak kendali terpusat itu dengan sistem otomatisasi? Coba bayangkan, tidak hanya Gojek ya, tapi yang ada di sekitar Anda yaitu Alfamart dan Indomaret yang ada di sekitar Anda itu mereka akan sistem itu akan mengenerate barang-barang yang ada misalnya di Alfa atau di Indomaret dekat kampus kita. Barang apa yang lakunya paling cepat dan habisnya paling cepat. Makanya ketika kalian datang ke Alfamart dan Indomaret, jarang terjadi bahwa kita sampai kehabisan barang itu. Terutama barang-barang yang lakunya cukup keras. Nah, siapa yang memilah dan memilih itu semua? Sistem, ya, sistem. Jadi sistem yang berjalan. Kalau sistem kasir dan lain-lain itu. Nah, perlu kalian ketahui, kendali terpusat ini membawa dampak pergeseran yang cukup signifikan tenaga kerja. Bahkan di Amerika sendiri sekelas Walmart ya, kalau masih ada sekarang, Walmart itu konon toko yang ada seperti gudang gitu, pusat kulaan gitu di luar negeri Walmart itu yang memindahkan barang dari gudang ke rak-rak yang dijual itu semua robot dan robot tahu dan bisa membedakan dari barcode untuk naruh di rak-rak tersusun begitu. Nah, saya nggak tahu, saya pernah lihat di Discovery Channel itu kalau nggak salah apa di Jerman apa di Inggris ya, itu ada semacam Walmart itu saya lupa ininya. Itu sudah nggak ada lagi kasir dan sudah tidak ada lagi ini. Jadi mereka datang ke sana tokonya ya orang yang memilih barang, terus kemudian kasir dia bayar sesuai dengan ini, barang diambil, dipilih, terus kemudian orangnya datang, seorangnya dibayar gitu pakai kartu kredit atau e-money, kemudian
langsung pulang. Jadi sudah tidak ada kasir itu. Bayangkan, semakin lama tenaga kerja manusia sudah tidak banyak dibutuhkan dan digeser oleh kendali terpusat atau sistem otomatisasi itu. Ya seperti Indomaret tadi kan, kok bisa tahu barang yang ya karena di servernya dia sudah berbicara bahwa misalnya di Indomaret dekat kampus kita itu di Telang itu yang paling banyak habis misalnya sabun Nuvo misalnya ya, sabun mandi Nuvo. Nah, jadi seperti gitu. Itu sudah ada dan sudah truk yang ngangkut barang untuk dari gudang ke situ itu sudah langsung tahu. Oh, untuk Indomaret atau Alfamaret yang ada di Telang itu yang habis adalah merek Nuvo. Nah, itu sudah langsung di stok begitu. Nah, yang kasir hanya tinggal memverifikasi saja dan memasukkan data begitu. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan lain? Ya, perusahaan-perusahaan lain yang tidak boleh menggunakan teknologi kendali terpusat dan menyerap tenaga kerja cukup banyak, salah satunya adalah pabrik rokok. Karena coba kalian lihat di Kediri ya, kalau Anda jalan-jalan ke Kediri itu gudang garam, ribuan karyawan itu. Kalau memang bukan nggak mungkin bisa saja terjadi akan digeser semuanya, tapi pemerintah memberikan kebijakan 50-50 atau me, apa ya memudahkan izin pendirian pabrik rokok yang besar asalkan cukainya dan cukainya juga ya setahun demi tahun juga naik, tapi kalau dinaikkan yang sangat cukai rokoknya maka gudang garam ya juga akan berteriak bahwa dia akan menggunakan otomatisasi semuanya dan tenaga kerja akan dirumahkan. Nah, ini sebuah kendala. Ini masalah sosiologi industri di sana itu. Nah, itu nanti akan kita analisis dan kita kaji. Nah, perlu kalian ketahui kenapa saya memulai dari hal yang sifatnya normatif dan ini ideal. Nah, dari hal ini nanti akan kita kaji bersama di materi-materi selanjutnya. Kita analisis ya, mulai dari revolusi industri 2.0 sampai 1.0 sampai 4.0. Nah, masalah tenaga kerjanya, bagaimana regulasi pemerintahnya, bagaimana kebijakan pemilik perusahaannya yang harus sama-sama 50-50 saling menguntungkan kan gitu ya. Nah, perlu kalian juga bahwasanya seperti perusahaan ataupun Grab yang mungkin sebentar lagi akan merger ya. Nah, status karyawan yang jadi operator, bukan operator, yang ngambil penumpang dan lain-lain, ya, itu apakah dia masuk karyawan tetap atau karyawan paruh waktu atau karyawan tidak tetap, ya kan bisa saja seperti itu. Nah, nanti akan kita diskusikan dengan beberapa pakar tenaga kerja nanti. Nah, nanti Pak Ri akan coba panggil rekan atau kolega yang memang ahli di hukum perjanjian dan tenaga kerjaan. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan di slide keempat, kita berakhir di slide kelima saja. Nanti yang ke bawah, slide 5 ke bawah itu slide ke-6 sampai 18 itu hanya sebuah laporan saja. Laporan hasil perkembangan ya industri yang ada di Indonesia secara normatif, normal sesuai dengan normanya. Silakan, ada yang ditanyakan di slide ketiga ini sebelum saya lanjutkan di slide keempat. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke. Assalamualaikum Pak Ari. Salam ya, silakan. Ya, saya Silakan. Fana Siapa ini? Pak Ari. Ya, silakan. Fana. Ya. Fana, Pak. Gimana Fana? Kan pada revolusi 4.0 ini kan sebagian besar sudah diotomasi dan sudah terintegrasi. Nah, itu mengapa masyarakat Indonesia itu selalu mengeluhkan adanya seperti hal tersebut, Pak? Padahal dengan adanya sebentar, putus. Warga Indonesia tinggal memajaki. Halo.
ada apa? Mengeluhkan apa? Iya, Pak. Mengeluhkan apa? Halo? Mengeluhkan apa? Mengeluhkan tenaga kerja yang semakin berkurang, Pak. Ya. Sedangkan seharusnya kita Indonesia itu bangga karena apabila semakin otomatis maka semakin mudah negara ini tinggal ngambil pajaknya saja, Pak. Menurut saya rakyat tinggal dikasih bantuan terus. Apakah cocok, Pak, itu, Pak? Iya, iya. Eh, Iya, 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 iya. Terima kasih. Jadi ya, terima kasih pertanyaan yang menarik. Sebuah dua sisi yang dilematis, ya. Artinya, saya baca bukunya Pak Mudrajat Kuncoro, ya, tentang ekonomi industri itu. Saya lupa, nantilah saya akan kirim apa cover bukunya, saya foto. Nah, jawabannya cukup sederhana. Di negara manapun, ya, yang tingkat GDP per kapitanya masih masuk di kriteria negara berkembang, itu perbandingan kurva ketersediaan tenaga kerja itu berbanding terbalik terhadap kesempatan kerja yang ada. Nah, jadi seperti itu. Artinya semakin tahun kan semakin banyak, ya kan? Tenaga kerja yang dihasilkan juga semakin banyak. Tetapi itu berbanding terbalik, ya, kurvanya sigmoid terbalik begitu terhadap ketersediaan tenaga kerja. Nah, kalau bisa dikatakan semakin tahun semakin menurun kesempatan kerja yang ada dan dihadirkan. Makanya persaingannya semakin ketat. Nah, semakin ketat, dan di sana kita juga tidak boleh memberikan terus-menerus bantuan pada penduduk. Nah, artinya kalau negara langsung memberikan ikannya, maka tidak ada proses produksi, dan di sana akan terjadi resesi keuangan dan akan terjadi penurunan nilai mata uang. Kenapa? Karena tidak ada proses produksi yang ada. Jadi yang ada, negara memberikan uang pada penduduknya begitu saja tanpa memberikan, negara merangsang pertumbuhan proses produksi yang ada, ya. Artinya hanya uang saja yang berputar. Nah, kalau uang saja yang berputar, ya habislah negara ini, akan terjadi resesi ekonomi, ya kan? Ada inflasi karena penurunan nilai mata uang, karena jumlah barang yang beredar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah uang yang ada, ya kan? Jadi uangnya banyak, uang nyata real itu ada, tapi proses produksinya tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Nah, contoh misalnya, termasuk kenapa pemerintah merangsang pemberian THR pada saat nanti menjelang akhir hari raya. Nah, diharapkan terutama PNS, ASN atau industri-industri BUMN, ya, itu diberikan THR besar, karena diharapkan dengan pemberian THR yang besar itu mereka yang diberi THR membelanjakan uang, dan pembelanjakan uang ini akan memutar roda perekonomian. Nah, jadi gitu logikanya, logika ekonomi ini. Jadi kalau hanya diberikan uangnya saja, nah ini bahaya, ini bisa terjebak inflasi karena hanya memutar uang, jadi penurunan nilai mata uang. Jadi seperti gitu. Nah, harus ada proses produksi. Nah, ketika THR dikucurkan, nah, orang-orang kan sudah mulai beli baju, industri pakaian untuk hari raya itu berputar, terus industri makanan, industri makanan untuk hari raya gitu, ya. Nah, itu akan berputar, terus kemudian usaha-usaha lain yang menunjang itu akan bergerak berputar, walaupun di masa pandemi ya putarannya pasti hanya sekitar 50%, tapi itu sudah cukup lah membantu memutar roda perekonomian.
Nah, jadi seperti gitu. Nah, kalau diberikan uang, maka akan terjadi inflasi dan ada resesi ekonomi. Kita masuk ke ruang itu. Harus ada proses produksi yang diputar di sana. Itu tujuannya memberikan stimulus berupa THR itu bukan tidak ada maksud. Ada maksudnya. Maksudnya supaya ada perputaran proses produksi dan perekonomian. Jadi tidak hanya uang saja yang berputar, tapi proses produksi yang ada di sana. Jadi gitu ya. Ya dua sisi yang dilematis menurut saya. Kalau tidak diberikan stimulus seperti itu, ya orang bisa jadi uangnya disimpan, kan gitu ya, disimpan di bank jadi uang yang solid tapi tidak berputar, itu akan berbahaya itu. Dan kita masuk ke jurang inflasi ekonomi atau proses resesi. Nah, itu secara makro. Jadi itu ilmu ekonomi makro yang ada di sana. Nah, jadi seperti itu. Itu sementara Elvana. Nanti akan kita lanjutkan ya. Baik. Ini sih sebuah hukum ekonomi yang cukup sederhana dan ini hukum ekonomi yang klasik menurut saya. Padahal juga sudah banyak nanti pada ekonomi yang lebih canggih, ada MMT yang didengungkan Pak Mardigu itu ya, itu cukup menarik dan itu bisa jadi acuan perkembangan perekonomian dan tawaran perkembangan perekonomian untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, pada slide keempat ini kita bercerita tentang transformasi ekonomi yang merupakan kunci dari kemajuan bidang ekonomi. Nah, apa sih transformasi ekonomi? Jadi ada sebuah perubahan yang cukup mendasar ya, cukup sangat struktural. Nah, strategi kebijakan ini sebenarnya cukup klasik dan ini juga semua negara juga melakukan ini. Sebenarnya bukan sesuatu yang menurut saya baru. Nah, ini juga dikembangkan pada saat sekarang oleh Presiden kita Pak Jokowi ya. Nah, hukum ekonomi itu mensyaratkan ada sebuah keseimbangan antara sisi penawaran dan sisi permintaan. Ada supply side dan demand side. Ya, supply itu penawaran, sisi demand itu permintaan. Nah, kalau kalian tahu dulu waktu SMA yang mungkin di jurusan IPS itu lebih sering dan lebih banyak belajar tentang ini. Walaupun sebenarnya jurusan IPA juga bisa. Dan ini sebuah logika sederhana saja dan ini realitas gitu. Nah, cukup sederhana begini. Jika jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak dan permintaannya barang tersebut lebih sedikit, maka apa yang terjadi? Harga barang naik atau turun? Ayo, saya ulang sekali lagi. Turun, Pak. Jika penawaran barang yang diproduksi itu lebih banyak, jika permintaannya lebih sedikit, maka harga barang akan turun. Ya, betul. Nah, berlakulah sebaliknya. Jika penawaran barang sedikit, permintaannya banyak, maka harga barang akan naik. Itu sistem ekonomi yang cukup klasik ya, yang pakar-pakar ekonomi atau penganut-penganut paham ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith dan dengan teori trickle down effect ya. Trickle down effect, kalian tahu trickle down effect itu apa? Trickle down effect itu pertumbuhan perekonomian itu diibaratkan masuk dalam sebuah bejana sebuah bejana begitu. Jika bejana ini penuh, maka diharapkan penuh ini akan menetes. Nah, harapannya menetes ini mampu menggerakkan perekonomian mikro yang lain. Tapi apakah seperti itu kalau kita berpikir kritis ya? Permasalahannya adalah ketika bejananya itu mulai penuh, maka bejananya dikembangkan lagi, diteruskan, tinggikan, dilebarkan. Jadi nggak pernah menetes kan gitu ya. Jadi ini adalah sebuah
aliran ekonomi kritis ya. Nanti akan kita bahas dari sisi ini. Nah, kalau kita kembali ke slide keempat, ada sebuah transformasi ekonomi yang dikembangkan guna untuk menyeimbangkan neraca perkembangan ekonomi makro dalam sebuah negara. Kita ini cerita ekonomi makro dalam sebuah negara ya. Yang pertama adalah reformasi agraria. Nah, reformasi agraria ini adalah menurut saya pekerjaan yang cukup susah dan ini pekerjaan yang panjang karena permasalahan yang ada di Indonesia ini sering sekali terjadi dan terjadi sengketa begitu. Itu dimulai dari penggunaan lahan ya. Dan banyak sekali lahan yang ada di Indonesia ini tumpang tindih yang itu merupakan milik perhutani yang negara memberikan kuasa penuh untuk mengelola perhutani untuk mengelola itu bisa saja menjadi lahan yang kepemilikannya adalah perorangan dan ini jadi masalah gitu karena nggak boleh ada aturannya. Nah, jadi seperti gitu. Nah, di samping permasalahan reformasi agraria yang lain yang cukup krusial sekarang ini juga sudah bukan wacana lagi, akan ada reformasi agraria berupa e-sertifikat. Nah, elektronik sertifikat dan sertifikat-sertifikat yang mungkin ayah atau ibunya ada yang dimiliki dalam bentuk surat begitu, kayak buku tebal begitu, ya, itu sekarang akan ditarik dan diberikan berbentuk e-sertifikat. Terlepas dari sisi sisi lain yang cukup banyak yang perlu dipertimbangkan, terutama masalah satu kesesuaian pemilik ya, jangan sampai salah, kurang E, kurang D, kurang apa, kurang ini alamat salah, RT RW salah, itu berakibat dia tidak akan mempunyai kepemilikan yang sah. Makanya saya ingatkan ayah ibunya atau saudaranya atau kakaknya atau siapapun, coba diteliti ulang namanya yang tercantum dalam sertifikat kepemilikan rumah atau tanah itu harus benar-benar sama dengan IKTP. Kalau tidak kalian akan dapat masalah nanti. Nah, jadi seperti itu. Tolong dicek lagi. Nah, nanti juga saya akan datangkan kolega ya yang ahli di bidang kenotariatan tentang agraria ini, yang itu akan menjelaskan semua dan Anda akan diberikan ilmu atau informasi tentang reformasi agraria. Nah, selanjutnya adalah di sisi penawaran adalah poin kedua di neraca penawaran ya, sebelah kiri itu pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur yang dimaksud di sini adalah pembangunan infrastruktur berupa kunci dari perkembangan industri. Nah, apa sih kok Pak Ari bilang kunci pokok ya? Nah, kalian perlu ketahui bahwasanya tumbuhnya sebuah industri itu tidak terlepas dari dua hal ya. Yang pertama paling penting ini dan itu kunci pokok. Yang lain-lain itu penunjang. Apa? Yang pertama adalah energi baru dan terbarukan. Karena secanggih apapun sistem industri manufaktur, baik itu robotik ataupun mechanical electrical ya, yang sudah canggih betul melakukan software atau sistem terpusat itu, kalau tidak disuplai oleh energi terutama listrik, nah itu ya nggak jalan. Mana ada, paling laptop nyala hanya 2 jam maksimal ya gitu ya, atau 3 jam begitu, itu sudah bagus ya. Nah setelah itu kan mati ya, nggak bisa bergerak gitu. Nah, makanya kunci pokok industri ada dua. Yang pertama energi terbarukan, energi baru dan terbarukan. Kenapa sih kok Pak Ari bilang baru dan terbarukan? Energi yang baru adalah energi yang dihasilkan dari fosil ya, berupa batu bara, minyak dan gas bumi baru ya.
tetapi tidak terbarukan, artinya dipakai ya habis, kan gitu ya. Yang mereka lakukan penambangan itu sifatnya eksplorasi atau eksploratif, mengambil sebanyak-banyaknya kan gitu. Tidak ada upaya pembaruan. Nah, kalau energi itu energi baru. Kalau energi terbarukan energi yang renewable. Jadi terus-menerus ada dan tidak pernah berhenti. Contoh, misalnya energi listrik ya, mobil listrik di Indonesia. Bahkan Pak Ri punya sebuah pesimistis. Nah, ini lontaran sebuah pemikiran yang kritis bahwa apakah mobil listrik akan berkembang di Indonesia. Tuh, itu nanti akan kita analisis dan kita perdebatkan itu. Nah, punya pesimis lah percaya saya. Karena tentang eksplorasi tambang dan lain-lain itu banyak sekali pemain-pemain yang ada di sana. Dan pemain-pemain di sana itu juga pemain besar-besar ya, pemain gajah-gajah itu. Nah, kalau ada energi listrik, sumber pemasukan, pendapatan, serta stabilitas mereka juga akan terganggu. Nah, ini bicara seperti itu, geopolitik industri. Nah, nanti kita akan bicara itu. Nah, itu kunci pertama, energi baru dan terbarukan. Nah, sekarang apa yang kedua? Yang kedua adalah infrastruktur berupa transportasi atau jalan. Ketersediaan energi sudah bagus. Baik itu menggunakan energi baru atau terbarukan, sudah bagus ya. Terus kemudian dia nggak punya alat transportasi untuk mengirim barang itu. Ya sama saja bohong, nggak bisa ya. Baik itu infrastruktur darat, laut maupun udara, dan itu harus tersedia. Kalau nggak tersedia ya gimana cara mendistribusikan barang kan nggak ada. Nah, itu adalah dua kunci pokok. Yang satu adalah energi baru dan terbarukan, yang satu adalah infrastruktur berupa jalan, berupa alat transportasi ya, jalan atau alat transportasi yang tersedia, baik darat, laut maupun udara. Nah, selanjutnya itu tentang peningkatan sumber daya manusia. Nah, kalau kita boleh jujur bahwa sebenarnya perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, PTN, PTS yang sekarang sudah ini ya, itu adalah sebuah industri pendidikan, dalam tanda petik ya, industri pendidikan. Artinya di sana menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai skill dan keahlian yang standar. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya standar sekarang ini itu sudah beda dengan yang lalu, mungkin yang akan datang juga akan berbeda. Karena mungkin lulusan S1 itu di saat sekarang itu hampir-hampir sama dengan lulusan SMK. Kenapa seperti itu? Nah, mereka tadi saya katakan bahwa ketersediaan lapangan kerja itu berbanding terbalik terhadap kesempatan kerja yang ada. Ya, jika Anda mau bersaing dengan masuk di dunia kerja, maka kalian juga ada peningkatan sumber daya manusia. Nah, yang saya katakan tadi, kenapa S1 kok hampir sama dianggap dengan SMA atau SMK? Karena persaingannya cukup banyak. Dan Anda pada level-level di mana level yang dijalani oleh orang yang cukup banyak. Maka satu-satunya kunci kalau Anda tidak berminat untuk melanjutkan lagi sampai jenjang S2, maka Pak Ari bisa sarankan nambah lagi supaya Anda punya nilai tawar yang tinggi kan gitu. Apa? Keterampilan bahasa Inggris itu wajib hukumnya. Terus kedua second language ya. Pak itu Korea, Jepang, bahasa Cina dan lain-lain. Nah, jadi itu supaya mempunyai nilai tawar yang tinggi dan Anda masuk di dunia kerja Anda punya lebihan ya, punya kelebihan lain
selain ilmu sosiologi. Nah, jadi seperti gitu. Terus selanjutnya apa? Keterampilan-keterampilan lain. Nah, konon saya nggak tahu kampus kita kapan mulai meng-create dan melaksanakan pembekalan pada mahasiswa yang tidak hanya diberikan sebuah ijazah saja, tetapi ada sekarang sudah ada di nasional itu ada namanya Badan Nasional Standarisasi Profesi BNSP. Nah, itu sudah ada. Artinya jika kalian lulus sosiologi, maka ada kok sertifikasi profesi jadi fasilitator, nah, jadi pemberdaya, itu ada itu. Anda bisa ikut training itu dan cukup banyak yang cari. Nah, itu sudah mengerucut kan? Jadi nilai tawar Anda sudah semakin tinggi, artinya nanti reward ataupun gaji yang diberikan juga sudah berbeda dengan teman Anda yang hanya lulus pakai ijazah S1 saja. Semakin lama semakin ini akan permintaannya semakin tinggi ya, penawaran semakin tinggi. Jadi seperti gitu ya. Nah, yang terakhir itu di sisi yang keempat, yaitu ada kepedulian masalah sosial. Nah, namanya CSR. Nah, apa sih CSR itu? CSR ini kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar, karena perusahaan yang tumbuh di sekitar kita diharapkan mampu memberikan manfaat di sekitar itu dulu, di ring 1 itu dulu. Nah, kalau nggak ada manfaatnya ngapain didirikan? Nah, jadi seperti itu. Tetapi apakah seperti itu? Nanti akan kita kritisi ya. CSR itu singkatan dari Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial. Ini dalam tanda petik mainannya orang sosiologi ini. CSR ini harus bisa diakses oleh orang sosiologi ini. Besar ini dananya. Sekitar di undang-undang itu sudah ada undang-undangnya sekitar 2-5% harus ada dana. Pabrik ya yang berdiri di sekitar itu ada dana CSR, terutama kelas PT ya, itu sudah ada. Harus ada, karena kalau tidak akan diberi bantuan modal dan kemudahan ekspor serta pengurangan pajak. Nah, jadi seperti gitu, imbangannya seperti gitu ya. Ada pengurangan pajak. Nah, selanjutnya pada sisi permintaan, nah ini ketika 4 hal tadi sudah tersedia di sisi penawaran, maka diharapkan negara itu mempunyai daya beli. Daya belinya ya berupa kesempatan kerja yang lebih luas. Nah, kesempatan kerja yang lebih luas. Dan tidak hanya permintaan tenaga kerja yang unskilled labor, tapi juga skill labor. Unskilled itu tidak memiliki keterampilan, tapi kalau skill atau skill labor itu adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian. Jadi seperti itu. Jadi harus kewajiban negara itu menyeimbangkan tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah kesempatan kerja yang ada. Termasuk negara dalam hari ini ya juga sektor swasta dan lain harus bisa. Nah, apakah berlaku sekarang di masa pandemi? Nah, itu nanti kita akan kritisi bersama. Selanjutnya, ya, setelah kurvanya atau keseimbangan itu sudah mulai sedikit seimbang, diharapkan negara itu merangsang tumbuhnya investasi di dalam negara Indonesia. Ya, apakah industri-industri yang strategis ya, industri strategis atau industri-industri yang menunjang untuk kepentingan publik seperti produksi laptop, produksi handphone, ya, apakah semacam itu, dan investasi seperti dan lain-lain seperti Astra ya, PT Astra di Tangerang itu bukan memproduksi tapi merakit. Nah, mesinnya dari mana? Ya dari Jepang.
Astra. Ya. Nah, di sana tenaga kerjanya cukup banyak, jadi tidak boleh dikurangi menggunakan, bukan berarti tidak bisa menggunakan robot, tapi akan banyak tenaga kerja yang tergeser dan tidak dapat pekerjaan. Nah, berapa orang yang harus menganggur nanti kalau pakai sistem otomatisasi semuanya. Nah, ini nah kembali lagi katanya 100, maka tenaga kerja yang terserap harusnya 100% gitu. Maka sekitar antara 70 sampai 80% tenaga kerja bisa terserap dari investasi yang ada. Nah, terus setelah investasi mapan, investornya banyak, diharapkan barang-barang yang dihasilkan itu kita bisa ekspor sebanyak-banyaknya ke luar negeri. Jadi negara bukan menjadi negara yang baik ketika negara yang banyak mengimpor, kan gitu. Negara yang baik dan surplus neraca perdagangan itu ditunjang oleh dua hal ini, meningkatnya investasi dan meningkatnya ekspor. Ya, ekspor ini negara Indonesia bukan menjadi negara pengimpor, tapi negara Indonesia menjadi negara pengekspor. Jadi seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan di slide kelima, yang slide terakhir, ada yang ditanyakan pada slide ini? Oke, nggak ada ya, sambil jalan ya. Nanti kita diskusi sebentar. Baik, pada slide kelima ini, kalian bisa lihat, Pak Rio memberi contoh ada usaha-usaha eksplorasi tambang. Itu tambang batu bara ya, yang ada di Kalimantan tuh. Nah, bayangkan aja, yang menarik di Indonesia ini untuk memproduksi sebuah barang, itu dibutuhkan energi yang luar biasa untuk memprosesnya. Apa sih energi yang luar biasa menurut Pak Ari? Tadi kan Pak Ari katakan ada kunci pokok berupa energi dan infrastruktur ya, berupa jalan dan lain-lain. Nah, ketika bicara energi, ketika memproduksi sebuah barang, maka butuhkan listrik yang luar biasa besar kan untuk dayanya, untuk energi. Dengan energi batu bara. Kan batu bara itu adalah energi fosil yang membutuhkan panas yang luar biasa untuk menyalakan batu bara. Ya, satuannya adalah kilokalori gitu ya. Nah, konon yang paling tinggi batu bara yang dihasilkan dengan produksi kalori yang tertinggi ada di Bontang, Kalimantan ya. Di sana ada perusahaan namanya KPC, Kaltim Primakul. Nah, itu memang sampai ratusan tahun itu, bahkan sampai 150 tahun itu. Tambangnya itu batu bara di KPC sana itu di Bontang itu. Nah, itu energi kilokalorinya luar biasa, bahkan negara-negara seperti Jepang, Cina itu butuh batu bara ya. Ya kita juga butuh batu bara, cuman yang dikirim ke luar itu adalah batu bara yang kualitas ya, yang dipakai di Python itu biasa saja. Membutuhkan energi juga untuk banyak untuk membakar itu semua menghasilkan energi. Nah sekarang logikanya yang menarik, mana bisa bersaing jika kita membutuhkan energi untuk memproses itu semua dengan membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah, ketika bicara tentang harga pokok produksi, ya harga pokok produksi di sana, maka kenapa barang-barang Indonesia itu tidak mampu bersaing di luar? Karena energi yang dipakai adalah energi yang harus dibakar dengan energi pula, kan gitu. Ya sebenarnya apa nggak mungkin Pak industri itu bisa ditransfer dalam bentuk energi, misalnya energi angin, ya. Nah itu kan energi yang gratis, tidak perlu menghasilkan energi dengan membakar energi kan gitu, ya. Apakah tidak mungkin? Ya bisa saja terjadi. Nah itu kalau itu sampai terjadi maka harga
pokok produksi atau HPP dari sebuah barang akan bisa ditekan, maka harga barang produk Indonesia akan mampu bersaing di dunia internasional. Ya, itulah isu. Dan penyebabnya sudah ada, teknologi yang rendah, dan perlu dilakukan revitalisasi industri manufaktur. Nah, revitalisasi industri manufaktur di sini ya berkaitan dengan energi baru. Kita ini masih menggunakan energi baru, bukan terbarukan. Jadi seperti gitu ya. Ya, terbarukan itu nggak pernah berhenti, tapi itu gratis. Misalnya energi gelombang laut itu ada sekarang, energi angin, terus energi dari ya semacam gas bumi itu tapi eksplorasi lagi itu. Nah, sebenarnya banyak yang lain. Energi dari plankton dan lain itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana dengan industri manufaktur dan industri jasa yang ada di slide kelima di sisi kanan itu? Nah, kontribusi terhadap PDB hampir 26% menjadi tahun 2001. Nah, karena tidak mampu memberikan sebuah perimbangan yang bagus, maka semakin turun. 2016 itu hanya 22%. Ya, 16 tahun, 15 tahun itu. Nanti kita lihat lagi. Apakah akan semakin menurun? Karena itu tadi energi yang dipakai harus menggunakan energi pula untuk memproses itu. Gitu. Ini yang jadi masalah ya. Nah, di Indonesia itu tumbuhnya sektor jasa ini luar biasa dalam cukup menunjang, sangat krusial. Nah, jasa di sini terkait dengan keberadaan sumber daya manusia yang ada. Nah, skill-nya seperti apa? Jadi seperti gitu. Nah, pada sisi jasa di bagian yang kedua ini, investasi masih rendah. Iya, tidak banyak investor yang berani menginvestasi di Indonesia. Walaupun sumber daya alamnya luar biasa. Nah, kenapa seperti itu? Nanti akan kita lihat. Nah, diperlukan sebuah penguatan sektor jasa. Nah, kita hampir-hampir akhir ya. Dari semua yang dibicarakan Pak Ari tadi, itu ceritanya adalah tentang sebuah kebijakan makro, tentang industrialisasi. Pada sisi yang ada, itu kita namakan globalisasi. Ya, itu kan sebuah proses globalisasi. Ada gejala global yang memasuki bangsa Indonesia. Globalisasi ini berpengaruh secara struktural dan cukup mendasar, ya. Termasuk juga adanya bonus demografi ya, tambahan penduduk setiap tahun ada. Nah, diperlukan sebuah kebijakan, ada 5, kalian bisa baca di sana, pembangunan infrastruktur yang efisien, terus kemudian bantuan insentif fiskal, kemudahan dalam pajak ya, terus kemudian bidang-bidang tertentu itu pajaknya diturunkan, maka ketika pajak diturunkan, diharapkan secara makro industri-industri yang tumbuh itu menjadi banyak. Nah, jadi seperti itu. C, yang ketiga adalah kebijakan perdagangan. Nah, ketika kita bicara tentang kebijakan perdagangan, maka harusnya di Indonesia ini ada sebuah sistem SCM, Supply Chain Management ya. SCM saya tulis ini. SCM itu Supply Chain Management itu kebijakan rantai pasok, di mana harusnya perusahaan-perusahaan besar itu tidak memproduksi barang mulai dari hulu dan hilir. Harusnya perusahaan-perusahaan yang sudah maju atau mapan, bukan startup lagi ya, bukan awal lagi, itu membeli barang dari usaha kecil dan menengah atau mikro itu yang akan nanti diproses, di branding, dikemas sebagus mungkin dan lain-lain akan tumbuh. Artinya sektor real berupa UKM dan UKM mikro ini ditopang atau dibeli barangnya oleh perusahaan yang lebih maju,
maka akan tumbuh kan di satu sisi. Nah, tapi apakah terjadi seperti itu di Indonesia? Enggak, saling membunuh itu. Nah, jadi seperti apa itu? Nah, itu nanti kebijakan ini butuh sebuah kebijakan yang cukup kompleks dan terintegrasi. Harusnya seperti itu. Di produk-produk UKM mikro itu harus terbeli oleh perusahaan yang sudah lebih maju menggunakan teknologi. Artinya kan ada sebuah proses integrasi. Yang mikro tumbuh, yang menengah maju, yang sektor makro yang besar akan tumbuh. Wah, itu akan bagus perkembangan perekonomiannya ya. Nah, perbaikan iklim usaha. Nah, iklim usaha di Indonesia ini saya lupa ini ada datanya. Usaha itu ya harus cash flow-nya masih belum pasti ya, itu usaha-usaha ini. Tapi juga ada usaha-usaha yang mikro, yang rumahan, tapi itu juga sudah mulai maju. Nah, ini ada sebuah bantuan sosial. Nah, bantuan sosial tadi seperti CSR tadi diharapkan mampu bersama-sama meningkatkan perekonomian. Sekali lagi, materi yang saya sampaikan ini adalah sebuah norma yang umum, norma yang ideal. Apakah terjadi di Indonesia pada waktu itu kita akan diskusikan. Baik, ini kalian tinggal baca sendiri ya. Mitigasi otomatisasi mitigasi itu perencanaan yang matang. Dan kalau kalian ketahui pada saat sosiologi industri itu, sosiologi pedesaan saya ajari SWOT analysis. Nah, itu salah satu bagian kecil dari sebuah permasalahan. Ya, jadi seperti itu. Untuk lebih lanjut, lebih jelas kita berdiskusi masuk ke kelas. Ini saya stop dulu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Belum saya foto dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi hampir 1 jam Pak Ari presentasinya, dan harapannya nanti yang kalian tulis itu juga tidak jauh-jauh dari apa yang sudah Pak Ari bantu, dan yang slide selanjutnya itu hanya berupa laporan dan Anda bisa menganalisisnya sendiri. Memang sudah ada berapa yang sudah mengirim ya, walaupun harapannya nanti hari ini segera terkirim, nanti soalnya besok hari Selasa itu terakhir jam 12 malam. Saya kasih waktu itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada ya sudah, saya tutup dan saya itu aja. Ada yang tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya sudah, saya tutup. Jangan lupa absen di link yang kemarin ya, yang hari ini mengikuti perkuliahan pengganti hari Kamis. Silakan absen, jangan sampai lupa. Kalau sudah saya tutup, nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, jadi jangan lupa absen. Silakan Ya, apa, Pak. jangan lupa. Ya. Baik, Ya. terima kasih. Ya, oke, ini saya rekam kok.